istri muda bernama Elsa Marlina, 25, nekat membunuh sang suami, Joni, 51, di kamar rumahnya di kawasan Kapling Pinang, Kelurahan Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Insiden berdarah itu terjadi pada Kamis, 5 Maret 2026. Elsa lantas menyerahkan diri ke kantor Polresta Tangerang dan mengakui perbuatannya pada Jumat, 6 Maret 2026. Kasih Humas Polresta Tangerang Ibda Sandro Tre Bahari mengatakan pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa sebilah golok yang diduga digunakan Elsa untuk membunuh sang suami. Sandro menjelaskan, pihaknya belum bisa menentukan tersangka dan menyimpulkan motif pembunuhan tersebut. Karena saat ini masih melakukan pendalaman dan proses penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim, dikutip dari Tribun Tangerang, Sabtu. Adapun korban saat ditemukan sudah dalam kondisi bersimbah darah. Sekretaris RT setempat, Purwanto melihat Joni tergeletak di kamarnya. Saya disuruh masuk ke dalam buat sebagai saksi, pas masuk korban udah tewas tengkurap bersimbah darah di atas kasurnya, ujarnya saat diwawancarai di lokasi. Purwanto menjelaskan korban mengalami banyak luka sayatan, seperti di bagian kaki, tangan hingga pinggangnya. Kalau saya lihat tuh luka sayatan di bagian kaki, terus di bagian tangan, dan di bagian pinggang. Kalau darah semuanya udah menghitam ya, saya enggak begitu jelas ya. Ada lebih dari 3 sayatan sih, ucapnya. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Balaraja guna menjalani proses otopsi. Langkah penyelidikan dilakukan untuk mengungkap secara jelas kronologi kejadian maupun motif dari peristiwa tersebut, jelasnya. Kapolresta Tangerang Indra Waspada menyampaikan penyidik masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk memeriksa para saksi dan mengumpulkan bukti tambahan. Hingga saat ini, motif kejadian masih dalam proses penyelidikan. Proses penyelidikan masih terus berlangsung. Untuk perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan kembali, ucap Indra. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak terpancing oleh informasi yang belum dipastikan kebenarannya serta tetap menjaga situasi tetap kondusif. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi. Percayakan penanganan perkara ini kepada pihak kepolisian, pungkasnya.